Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Abjadiyah Arabiyah fi Ilmil Hisab. Sekarang sampai ke bab yang keempat, halaman 43. Al-babur rabi'u fi hisabil mar'ati hal biha hamlun am la wa hal hamlu bidzakarin aw bi unsa. Bab keempat ini akan menjelaskan tentang perhitungan apakah perempuan itu bisa hamil atau tidak. Kemudian ketika ia sudah hamil, bisa diketahui apakah hamilnya laki-laki atau perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi hisabil mar'ati hal biha hamlun am la wa hal al-hamlu bidzakarin aw bi unsa. Al-kaifiyatu fi hisabil mar'ati hal biha hamlun am la. Cara perhitungan untuk mengetahui perempuan itu bisa hamil atau tidak bisa dilihat di halaman 44, yaitu al-kaifiyah hiya an tahsiba ismal mar'ati wa isma ummiha wal yawmal ladzi su'ilta thumma tusqitahu isnatani. Caranya adalah hendaknya engkau menghitung nama perempuan itu yang pertama, kemudian juga engkau menghitung nama ibu dari perempuan itu, kemudian yang ketiga engkau menghitung hari saat engkau ditanyakan tentang persoalan tersebut. Selanjutnya tusqitani isnatani, engkau menguranginya dua. Jadi dikurangi dua. Maka nanti kalau sisanya satu, berarti la hamlah, dia tidak bisa hamil. Kemudian kalau hasilnya dua, berarti perempuan tersebut bisa hamil. Kita lihat contoh halaman 45. Al-misal yaumal arbi'a yas'aluka Abdullah an zaujatihi wasmuha Zaitunah. Pada hari Rabu, Abdullah bertanya kepadamu tentang istrinya. Nama istrinya adalah Zaitunah. Wa qad nakahaha thalatha sanawatin. Abdullah telah menikahi Zaitunah selama 3 tahun. Wallahu lam yarzuqhuma al-walada. Tapi Allah belum mengaruniai keduanya seorang anak. Hal yumkin bizaujatihi hamlun aula. Apakah memungkinkan, apakah ada kemungkinan istrinya ini bisa hamil atau tidak? Wasmu ummi zaujati Aminah, sedangkan nama ibu dari istrinya adalah Aminah. Berarti di sini nama perempuan tersebut adalah Zaitunah. Kemudian nama ibunya adalah Aminah. Terus hari saat ditanyakan itu adalah hari Rabu, yaumal arbi'a. Kita hitung dari Zaitunah, halaman 45. Zaitunah, zai 7, iya 11, ayat 10, ta 400, waw 6, non 50, kemudian tak barkutoh dibaca ha angka 5, berarti 478. Aminah bisa dicek sendiri. Setelah dihitung jumlahnya adalah 106. Kemudian hari Rabu berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, berarti hari 4. Maka pada halaman 46 di dalam rumus
Nama perempuannya Zaitunah 478. Ibunya bernama Aminah berjumlah 106. Kemudian hari saat ditanyakan berjumlah 4, yaitu hari Rabu. Kemudian dijumlahkan nama perempuan tersebut, kemudian nama ibu dari perempuan itu, kemudian hari saat ditanyakan. Ketika dijumlahkan berjumlah 588. Kemudian ini dikurangi 2 atau dibagi 2, maka hasilnya nanti adalah 2. Ini mengartikan bahwa perempuan tersebut yang bernama Zaitunah hamilun, ia masih memungkinkan untuk hamil. Selanjutnya halaman 47, al-kaifiyah fi hisabil mar'ati hal biha hamlun bidzakarin aw bi unsa. Ini adalah cara perhitungan tentang seorang perempuan ketika dia sudah hamil, apakah dia hamilnya nanti seorang anak laki-laki atau perempuan, atau juga gugur, atau juga kembar nanti. Al-kaifiyah fi hisabil mar'ah hal biha hamlun bidzakarin aw bi unsa aw bi zaujin aw bi siqtin hiya an tahsiba ismal mar'ati. Caranya adalah engkau menghitung nama perempuan tersebut, wasma ummiha, kemudian nama ibunya, wal yaumal ladzi su'ilta, kemudian hari yang kau ditanyakan, summa tusqitahu arba'atan, kemudian engkau menguranginya 4. Jadi nama perempuan tersebut, kemudian nama ibunya, harinya, terus kemudian dikurangi 4. Maka artinya ketika hasilnya itu 1, sisanya 1, berarti zakarun, ini anaknya laki-laki. Kalau sisanya 2, berarti unsa, anaknya perempuan. Kalau 3 siqtun, tusaktun, berarti keguguran. Kalau 4 zaujun, berarti kembar. Satu contoh, qad nakaha Abdullah Zaituna 3 sanawatin wallahu lam yurzuqhuma al-walad. Abdullah telah menikahi Zaitunah selama 3 tahun, tetapi Allah belum mengaruniai keduanya seorang anak. Wa kana Abdullah ma zala yad'u rabbahu khashi'an wa nashitan jami'al awqat wa huwa ya'mal anwa'al mas'a aidan. Tetapi Abdullah terus berdoa kepada Allah secara khusyuk, dengan giat setiap waktu. Dia juga melakukan banyak usaha. Masya Allah, fabadal sabi' taqabbalallahu du'ahu qad hamalat Zaitunah. Dengan kehendak Allah, setelah beberapa minggu kemudian Allah mengabulkan doanya. Zaitunah istrinya telah hamil. Summa ja'aka Abdullah yaumal arbi'a yas'alu an hamdi zawjatihi hal huwa dzakarun aw unsa aw zawjun aw sittun amma ismu ummi zawjati Aminah. Kemudian Abdullah datang kepadamu pada hari Rabu. Dia bertanya tentang kehamilan istrinya. Apakah hamil anak laki-laki atau perempuan, atau kembar, atau keguguran. Sedangkan nama ibu dari istrinya tersebut adalah Aminah. Jadi caranya seperti yang tadi, nama perempuan yang hamil, kemudian nama ibunya, kemudian kapan hari ditanyakan, terus dikurangi 4. Silakan lihat halaman 48. Nama istrinya adalah Zaitunah, jumlahnya 478. Bisa dicek sendiri nanti, atau bisa buat kerangka sendiri, dihitung sendiri satu-satu. Kemudian ibunya Aminah, jumlahnya 106 pada waktu ditanyakan, yaitu al-arbi'a, hari Rabu, berjumlah 4. Jumlah semuanya adalah 588.
kemudian dibagi 4, hasilnya nanti adalah 4, berarti zaujun, kembar. Berikutnya halaman 49, al-kaifiyatul ukhra fi sabil mar'ah hal biha hamlun bidzakin aw bi unsa. Ini adalah cara yang lain, cara yang berbeda untuk mengetahui kehamilan perempuan tersebut laki-laki atau perempuan. Caranya al-kaifiyatul ukhra fi sabil mar'ah hal biha hamlun bidzakin aw bi unsa hiya, caranya adalah an tahsiba ismal mar'ah. Hendaknya engkau menghitung nama perempuan itu. Wasma ummiha, kemudian nama ibunya. Wal yawmal ladzi su'ilta, kemudian nama hari saat engkau ditanyakan. Wasma zawjiha, kemudian juga engkau menghitung nama suaminya. Summa tusqitu isnatani, kemudian engkau kurangi 2, bagi 2. Jadi ini ada cara lain, yaitu untuk mengetahui kehamilan kita itu perempuan itu apakah laki-laki atau perempuan. Contohnya sebagaimana contoh yang sebelumnya. Jadi contoh yang sebelumnya itu qad nakah Abdullah Zaitun thalatha sanawatin wallahu lam yarzuqhu ma'al walad. Jadi contohnya di sini adalah sebagaimana contoh yang sebelumnya. Kemudian bisa dicek pada halaman 50. Jadi Zaitunah 478, Aminah 106, Al-Rabi'ah hari saat ditanyakan. Kemudian Abdullah, ini nama suaminya, 142, jumlahnya 730. Kemudian dikurangi 2, sisanya nanti adalah 2. Berarti anaknya adalah perempuan. Silakan bisa dipraktekkan sendiri, bisa dilihat sendiri, dipelajari ulang sehingga menjadi lebih paham lagi. Kita lanjutkan al-babul khamis, bab yang kelima, yaitu visa bil musafir wal ghaib. Cara penghitungan untuk mengetahui orang yang bepergian atau orang yang hilang. Di sini untuk mengetahui cara menghitung orang yang bepergian atau orang yang hilang ada 3 cara. Cara yang pertama adalah halaman 52. Al-kaifiyatul ula hiya an tahsiba ismahu wasma yaumi su'ali. Engkau menghitung namanya, nama orang yang musafir tersebut atau nama orang yang hilang tersebut, wasma yaumi su'al, kemudian nama hari ditanyakan. Saat engkau ditanyakan watusqitu arba'atan, kemudian engkau menguranginya 4. Jadi nama orang yang hilang atau yang musafir tersebut, kemudian hari saat ditanyakan, kemudian dikurangi 4, maka sisanya pasti 4 nanti. Yang 4 itu biasanya kosong. Kalau sisa 1 maka berarti masyhurul qalbi, dia itu hilang, dia itu berpergian, masyhurul qalbi, karena hatinya bingung, karena dia sedang bingung, karena dia sedang sedih, karena dia sedang susah, ada persoalan yang terjadi kepada dirinya. Kemudian kalau sisanya 2 mahbusun, berarti dia itu terpenjara, terikat, au maridun, atau dia sedang sakit. Kemudian kalau sisanya 3 fi jama'atin mutahabbin masruran bihi, orang tersebut berada dalam satu kelompok, dia senang, dia merasa senang, dia merasa bahagia, saling mencintai di antara kelompok tersebut. Kemudian kalau sisanya 4 adalah qurbu usuli ila watani farhan muktasiban, dia itu hampir kembali, hampir sampai ke tempat tinggalnya dalam keadaan farhan muktasiban, dalam keadaan senang, mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia sudah mau pulang, dia sudah dekat dengan tempat tinggalnya. Kita ambil contoh al-misal yaum as-sabti sa'alaka sa'ilun an akhihi far'anhu wasma akhi latifun wasma ummihi zahrah. Pada hari Sabtu ada seseorang yang bertanya kepadamu tentang saudaranya
yang lari meninggalkan dirinya. Nama saudaranya tersebut adalah Latif, kemudian nama ibunya adalah Zahrah. Jadi di sini yang penting yang utama adalah namanya yaitu Latif, kemudian harinya hari Sabtu. Lihat halaman 53 Al-Kaifiyatul Ula Al-Ismu. Namanya Latif. Jumlahnya 129. Kemudian harinya hari Sabtu 7. Kemudian digugurkan 444. Latif dan hari saat ditanyakan berjumlah 136. Kemudian dikurangi 44, sisanya 4. Artinya qurbu usuli ila watani farhan muktasiban, berarti ia sudah hampir sampai ke desanya, ke tempat tinggalnya dalam keadaan bahagia, senang, mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, halaman 54 Al-Kaifiyatus Tsani. Al-Kaifiyatus Tsaniyah. Caranya adalah antahsiba ismahu wasma ummihi wasma yaumis su'al. Engkau menghitung nama orang yang hilang tersebut, kemudian nama ibunya, terus nama saat engkau ditanyakan, kemudian engkau kurangi 44. Sisanya nanti 4 seperti yang tadi. Cuma kalau yang tadi itu tanpa nama ibu, sekarang ditambah nama ibu. Jadi kalau yang pertama sisanya berarti mahbusun, dia sedang terpenjara, dia terikat dengan satu persoalan. Kemudian kalau sisanya 2 masrurun wa atin syari'an, dia itu dalam keadaan bahagia dan ia akan datang dalam waktu yang cepat, sebentar lagi dia akan datang. Kemudian yang ketiga mayitun, berarti orang yang pergi atau hilang itu telah meninggal dunia. Kalau 4 safaruhu la yatuluh wa rubbama ya'mudu. Kalau sisanya 4 atau kosong, berarti perjalanannya dia tidak jauh. Warubama yang untuk sebentar lagi dia akan pulang. Jadi contoh seperti sebelumnya, contoh seperti misal yang sebelumnya, yaitu nama yang hilang adalah Latif 129, kemudian nama ibunya di sini Zahrah 217, kemudian saat ditanyakan pada hari Sabtu yaitu berjumlah 7, jumlahnya adalah 353, kemudian dikurangi 33, maka sisanya nanti adalah 1, berarti mahbusun, dia terpenjara, dia terikat dengan sebuah persoalan, dia sedang bingung karena terikat terkait dengan sebuah persoalan besar. Selanjutnya cara yang ketiga untuk mengetahui orang yang hilang, yaitu antahsiba ismahu wasma yaumis su'ali wa tusqitahu arba'atan. Engkau menghitung nama orang yang hilang tersebut, kemudian hari saat engkau ditanyakan, kemudian engkau kurangi 44. Sisanya nanti akan 4. 4 itu biasanya kosong, artinya kosong. Kalau kosong berarti itu 4. Kalau 1 sisanya masyhurul qalbi bi amri ma'ashi, dia bingung hatinya karena persoalan kehidupannya. Kalau sisanya 2 mahbusul aw maridun, dia itu terpenjara, terikat, dia itu sakit. Penjara, terikat atau karena persoalan apapun, karena persoalan sakit, karena persoalan yang lainnya. Kemudian yang ketiga fi maja'atin, dia kelaparan. Terus yang keempat fi sururin wa farahin, dia dalam keadaan senang dan bahagia. Contoh sebagaimana yang sebelumnya, nama yang hilang ismul ghaib halaman 55, ismul ghaib Latif, jumlahnya 129. Kemudian hari Sabtu saat ditanyakan jumlah 7, semuanya 136. Kemudian dikurangi 44, sisanya 4, berarti fi sururin wa farahin, dia berada dalam keadaan senang dan bahagia. Ketiga cara ini silakan diyakini, dipilih salah satu atau bisa dikombinasikan, bisa dipakai semua, digabungkan semua, atau bisa pilih salah satunya.
Baik, berikutnya kita lanjutkan ke bab yang ke-6, halaman 56. Al-bab as-sadis fi sabil marid wal ghaib wal hajah tuqda amla. Tentang perhitungan orang yang sakit, apakah bisa sembuh, atau orang yang gaib, orang yang hilang, apakah bisa datang. Wal hajah tuqda amla, atau tentang perhitungan tentang suatu keinginan, hajat, kebutuhan, tuqda amla, apakah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Caranya di sini adalah halaman 57. Halaman 57. Al-kaifiyah hiya an tahsib ismal marid atau ismal ghaib thumma isma ummihi il-hajah wa man hiya indahu thumma tazidu 20 thumma tahsib ismal yawm alladhi marada fi atau isma yawm as-su'al wa tudifu ma madha min ash-shahr al-arabi wa tasqutuhu al-mujtama' 30. Jadi kita hitung orang yang sakit dulu, yang sakit, atau al-ghaib, orang yang hilang, al-hajah atau kebutuhannya. Kemudian nama ibu orang yang sakit, dan juga nama ibu orang yang hilang. Kalau kebutuhan, siapa nama orang yang memiliki kebutuhan tersebut? Man indahu, ma indal hajat. Kemudian ditambahkan 20 semuanya. Terus ditambahkan hari apa saat ditanyakan tersebut. Kemudian ma madha min asy-syahril arabi, bulan yang telah lalu dari bulan Arab. Muharram, Safar, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang telah lalu. Jadi misalkan sekarang Muharram, Safar, di Safar yang telah lalu apa? Muharram. Berarti Muharram sebagaimana dalam kita ini angka 1. Muharram 1, Safar 2, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jadi yang telah lalu. Terus kemudian setelah itu tusqitahu 30, kemudian kita kurangi 30. Setelah dilakukan itu, maka tinggal mencocokkan dalam rumus yang ada di halaman 58. Ada lahul hayat, ada lahul mamat. Jadi nanti ketika dijumlahkan semua perhitungan tadi, orang yang sakit nama ibunya, orang yang hilang nama ibunya, kemudian hajat dan orang yang memiliki hajat tersebut, kemudian ditambah 20 hari, bulan yang telah lalu, kemudian dikurangi 30, sisanya nanti pasti 30. Karena 30 ini biasanya kosong. Jadi dari angka 1 sisanya pasti angka 1 sampai angka 30. Berapa sisa angka tersebut nanti tinggal kita cocokkan di dalam Lauhul Hayat dan Lauhul Mamat. Lauhul Mamat halaman 58. Lauhul Hayat itu berarti kalau orang sakit dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia orang yang hilang berarti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kemudian punya hajat berarti hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hitungannya sisa angkanya ada di Lauhul Hayat. Kalau sisa angkanya ada di Lauhul Mamat, biasanya kalau yang sakit ini tidak bisa sembuh, sulit sembuhnya. Biasanya sampai meninggal. Kalau orang yang hilang biasanya tidak kembali, hilang entah kemana, tidak ada kabar. Kalau ada hajat, biasanya hajatnya tidak terkabul. Kalau sisa angkanya itu sesuai dengan rumus yang ada di Lauhul Mamat. Jadi tinggal dicocokkan saja. Jadi di sini contohnya bisa langsung dipraktekkan sendiri, ditulis sendiri, diamati sendiri sesuai dengan kaidah yang telah ada sebelumnya. Jadi Al-Kaifiyah halaman 59 ini contoh sesuai dengan rumus. Jadi yang sakit Ali, kemudian nama ibunya Hafsah ditambah 20 saat ditanyakan hari Jumat, Mamadha minasyari bulan Muharram, kemudian dikurangi 30.
jumlah semuanya 320 dikurangi 30 sisanya 20. Sisa 20 kalau dicocokkan dengan halaman 58, maka 20 itu berada di Lauhul Hayat. Berarti ahli yang sakit ini insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 60 bisa juga ini orang yang gaib, orang yang hilang. Terus halaman 61 ini tentang al-hajat, kebutuhan, butuh ingin rumah. Jadi bait rumah itu halaman 61 dihitung bait jumlahnya 412. Kemudian man indahu, siapa yang punya keinginan untuk mendirikan rumah lutfi, hitung 129 ditambah 20. Yang ditanyakan hari Ahad jumlah 1, kemudian bulan Rajab 7, kemudian jumlahnya 529, kemudian dibagi 30, maka sisanya 29. 29 kalau dicocokkan dengan rumus yang ada di halaman 58 ada di Lauhul Mahfuz. Berarti hajat dari Lutfi ini insya Allah sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya halaman 62 yaitu bab yang ketujuh, visa bil ma'rifatis sarif, cara perhitungan untuk mengetahui pencuri. Siapa yang mencuri barang kita, siapa yang mencuri barang teman kita. Halaman 63. Jadi cara untuk mengetahui siapa pencuri dari barang yang hilang tersebut adalah antasibak suraq. Jadi engkau menghitung as-suraqah. As-suraqah itu barang yang dicuri, atau ismas sariq, atau barang yang dicuri, barang curiannya. Ismas sariqah barang curiannya, atau asyai' al-masruq, atau sesuatu yang dicuri. Wasma yaumiha, kemudian hari saat kau ditanyakan tentang pencurian tersebut, waktu sukutu salasatan, kemudian kau kurangi 3. Jadi caranya adalah suraqah. Jadi nama barang curiannya, nama barang yang dicuri, kemudian hari saat ditanyakan, kemudian kurangi 3. Maka nanti sisanya adalah 3. Kalau sisa 1 berarti jiron, tetangga. Kalau sisa 2 berarti ahlul bait, berarti serumah, keluarga dari serumah tersebut. Kalau 3 berarti gharibun, orang asing, orang luar. Yaumul Jum'ah, contohnya yaumul Jum'ah qad waqa'at sariqatun fil funduq wa ja'aka umru'un yas'aluka an fulusin qad suriqa manis sariq. Jadi pada hari Jumat telah terjadi pencurian di pondok dan seorang datang kepadamu bertanya tentang uang yang telah dicuri. Siapakah pencurinya? Hal minal jiran aw min ahlil funduq aw minal gharib, apakah dari dari tetangga atau dari anggota pondok tersebut, aw minal gharib, atau dari orang asing, luar pondok tersebut. Caranya adalah seperti furusun, dihitung halaman 64. Furusun berarti jumlah 176. Kemudian terjadi pencuriannya hari Jumat, berarti 6 di jumlah 182. 182 dikurangi 3 berarti sisanya 3 atau kosong, maka yang mencuri adalah gharibun, orang asing, berarti di luar pondok tersebut atau di luar pondok yang kecurian tersebut. Contoh yang kedua, qad suriqa thawb fi dari Bakarin yaum as-sabti. Sebuah baju telah dicuri di rumah Bakar pada hari Sabtu. Sumaja ka Bakrun yas'al an dzalika thawb man saraqa inda al-hisab al-arabi.
kemudian Bakar datang kepadamu untuk menanyakan tentang baju tersebut, siapa yang telah mencurinya menurut perhitungan Arabi. Jadi saubun kalau kita itu berjumlah 508. Sarokah yang dicuri adalah saubun 508, kemudian pencuriannya hari Sabtu di jumlah 515, dikurangi 33 berjumlah, sisanya berjumlah 2, berarti ahlul bait. Jadi anggota dari rumah tersebut, anggota keluarga dari rumah tersebut pencurinya. Silakan bisa dipraktekkan, bisa dipelajari lebih ulang lagi, diulang-ulang sehingga benar-benar paham. Ini yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan lagi nanti untuk bab berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.